Kata orang kalau kepingin jadi orang sukses, ikutin jejak orang sukses. Karena kesuksesan itu meninggalkan jejak. Ikutin aja pola orang sukses. Boleh saya berbagi ilmu, gampang sekali Tuhan nolong. Saya melihat di anak rohani saya. Saya melihat di pasangan suami istri yang datang ke saya. Gampang sekali Tuhan menolong. Kuncinya cuma satu, ikutin caranya Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau hari ini Tuhan izinkan kesempatan yang hilang karena Tuhan menyediakan kesempatan yang lebih baik. Saudara, saya baru pelayanan di luar pulau. Saya melihat keluarga ini, satu kali kami lewat di sebuah rumah yang cukup mencolok di kota kecil itu. Saya tanya sama yang antar saya, Pak, ini rumah orang kaya ya, kok gede banget, kok keren banget. Dia bilang, iya Bu. Apa Pak kerjaannya? Saya ini penasaran Bapak Ibu kalau ketemu orang kaya-kaya gitu kepengen tahu pekerjaannya apa. Kalau ini pekerjaannya keren Bu, penyelundup. Pokoknya kenalannya orang-orang dalam itu kuat Bu. Wow, gak bisa ditiru kalau yang ini. Kata orang kalau kepingin jadi orang sukses, ikutin jejak orang sukses. Karena kesuksesan itu meninggalkan jejak. Ikutin aja pola orang sukses. Tapi yang ini gak bisa diikutin ya. Masa mau jadi penyelundup juga. Dan yang saya kaget, dia punya beberapa anak. Wah keren Bu anaknya. Kenapa Pak? Anaknya resek dan brengsek semua. Kenapa Pak? Minum, narkoba, cewek, sampai rusak semuanya. Bapak Ibu, kemarin saya ngobrol lagi sama anak rohani saya. Dia bilang gini, C, menurut saya ternyata kita itu tidak cukup cuman mewariskan duit. Ada satu warisan yang perlu kita wariskan ke anak. Takut Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, kok saya yakin Bapak Ibu bahasa kasar saya gini, gak mungkin dia gak makan. Siapa bilang kalau Anda menguasai bidang tertentu gak mungkin Anda gak makan. Kondisi bisa terjadi. Pekerjaan Anda yang tadi kelihatan terjamin bisa berubah. Tapi saya percaya orang yang takut akan Tuhan, Alkitab menuliskan tidak akan kekurangan. Bapak Ibu, jangan kepahitan, nurut toh. Anda akan melihat pertolongan Tuhan akan terjadi. Anak rohani saya ketika ngalamin terpuruk dijak orang, satu yang saya ingatkan jangan kepahitan, dia praktek. Dan 3 bulan kemudian Tuhan mulai kasih pekerjaan baru. Dan akhirnya bertambah. Sekarang dia menjadi influencer ngetop. Dia menjadi apa istilahnya namanya, selebgram. Selebgram ngetop. Tadi malam saya jalan sama dia di Pakuwon City. Dilihatin orang-orang. Saya enggak tahu yang dilihat saya atau dia. Jadi podo-podo GR-nya Bapak Ibu. Dilihatin orang, terus kemudian orang menyetop. Kadang minta foto sama saya. Waduh tak pikir lumayan juga ya. Tapi cukup banyak yang minta foto sama dia lebih daripada minta foto sama saya. Aduh, dia selebgram luar biasa Bapak Ibu. Kalau Anda lihat di Instagramnya dia followernya masuk 1 juta. Saya melihat suami istri ini diberkati Tuhan, anak rohani saya ini diberkati Tuhan luar biasa. Dan kuncinya cuma satu, ketika mereka bereaksi dengan benar seperti caranya Tuhan. Disitulah pintu pertolongan terjadi. Mereka dijak orang, Tuhan bisa gantikan loh dengan cara luar biasa. Terus kemudian mereka kehilangan pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan. Orang bilang kerjaan jadi selebgram mau duit berapa. Tapi kalau Tuhan sudah melihat kita benar dengan jalan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara.
jalanlah dengan benar sama Tuhan, engkau akan melihat pertolongan. Hal pertama, jalan seperti yang Tuhan mau. Bereaksi Bapak Ibu seperti yang Tuhan mau. Kalau Anda di PHK, jangan kepahitan sama yang PHK. Siapa tahu Anda diizinkan di PHK karena sebentar lagi Anda mau jadi bos. Yakin amin ya? Yang di PHK amin. Banyak tak yang di PHK. Jangan ikut-ikutan loh Bapak Ibu. Ada yang di PHK. Ada yang enggak mau ngaku, malu ya. Oke enggak apa-apa. Ada yang mengalami pergumulan keuangan pagi ini, tolong angkat tangan. Oh enggak ada ya, oh luar biasa. Cuman 2 yang jujur. Sekali lagi, siapa yang pagi ini tidak mengalami pergumulan keuangan? Tolong angkat tangan. Udah ada, saya ulangi lagi. Siapa yang pagi ini bergumul soal keuangan selain saya? Lo buruh juga tak? Iyalah namanya manusia, asap dapur harus tetap mengepul. Lo iya enggak? Setuju enggak? Pendeta juga manusia, makanya juga makan nasi. Dan untuk dapat nasi pakai duit, enggak bisa pakai Alkitab. Enggak bisa saya setorin ayat, betul? Siapa yang bergumul lagi soal keuangan? Boleh saya berbagi ilmu, gampang sekali Tuhan nolong. Saya melihat di anak rohani saya. Saya melihat di pasangan suami istri yang datang ke saya. Gampang sekali Tuhan menolong. Kuncinya cuma satu. Ikutin caranya Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Enggak apa-apa Pak di PHK. Siapa tahu kayak orang tadi. Ternyata dikasih pekerjaan. Jadi manajer, haleluya. Iya toh. Ada orang, Bapak Ibu tahu ceritanya Hotel Holiday Inn. Itu tadinya yang punya kan buruh pabrik penggergajian kayu. Terus waktu masa Krismon di PHK. Nah tapi untungnya orangnya itu anak Tuhan. Dia enggak menyerah, sembayang Tuhan apa yang bisa tak kerjain aku di PHK. Dia ngelamar kerja enggak ada yang menerima. Akhirnya Bapak Ibu, dia tuh punya ide. Nah kalau di luar negeri mungkin, kalau di Indonesia enggak bisa karena sistem kita beda. Jadi kalau di luar negeri itu bisa terjadi, jadi dia pinjam duit dari bank, dia istilahnya KPR rumah. KPR rumah, nah rumah itu dikoskan, disewakan, jadi dari hasil kos itu yang buat bayar cicilan rumah. Di Australia bisa. Di Indonesia enggak bisa Pak, gak nututi. Apalagi disewakan. Nah kalau di Australia misalnya gini ya, beli rumah KPR cicilan per bulan 11 juta. Dikoskan 1 kamar itu bisa dikoskan seharga 1 bulan 15 juta 1 kamar. Karena hitungan bayar kosnya per minggu Bu. Jadi 1 bulan jatuhnya 15 juta. Kalau rumah itu 3 kamar, harga rumah cicilan 11 juta bisa dapat 3 kamar. Nah kalau dikoskan 3 kamar, hitungan berapa? 15 juta kalikan 3, 45 juta. Lihat diajak ngitung-ngitung gini semangat ya. 45 juta berarti bayar cicilannya kan bukan dari dompetnya dia, nangkep ya. Bayar cicilannya adalah cukup dari 1 kamar aja. 2 kamarnya buat apa? Buat dia kantongin kan. Nah ini yang dilakukan oleh pemilik Holiday Inn. Jadi dia melakukan seperti itu. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya enggak sampai lama, akhirnya berkembang. Makanya di Australia itu ada seorang anak muda. Waktu ketemu umur 23 tahun, itu sudah punya 7 apartemen. Caranya kayak gitu, jadi dikoskan, dikontrakkan, dia bayar cicilannya dari hasil kos, masih ada kelebihan banyak. Itu yang membuat dia bisa punya 7 apartemen. Dan saudara, ini yang dilakukan orang ini. Dan apa yang terjadi? Akhirnya berujung sampai dia punya Holiday Inn. Waktu dia wawancara, dia ditanya, kalau Anda dikasih kesempatan untuk berterima kasih, siapa yang Anda mau ucapkan terima kasih atas jasanya telah membuat Anda berhasil sampai sejauh ini? Dia jawabnya kaget. Saya pikir ya pasti berterima kasih sama Tuhan pertama. Tapi orang kedua yang dia berterima kasih bukan istri.
Orang kedua yang dia berterima kasih adalah orang yang PHK. Karena kalau saya tidak pernah di PHK, saya tidak akan pernah dipaksa sampai seperti hari ini. Jadi bersyukurlah kalau hari ini Tuhan izinkan kesempatan yang hilang karena Tuhan menyediakan kesempatan yang lebih baik. Syaratnya bereaksilah dengan benar. Amin. Coba bilang sama sebelahnya, sudah makanya jangan dipikirin ya. Oke, yang penting jalan sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Pasti ada jalan terbuka. Amin. Yang penting jalan sama Tuhan. Setuju? Puji Tuhan. Yuk kita sembahyang. Boleh saya mengundang pemain musik? Sudah di dalam.